Seorang mahasiswi cantik di Depok nampak berkenalan di sosial media dan berpacaran dengan lelaki tersebut. Saat sang lelaki ingin melakukan hubungan namun ditolak, hingga akhirnya berujung wanita ini dihabisi. Kisah nyata kriminal yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Depok, di Jawa Barat. Dua orang remaja, seorang lelaki bernama Agrian dan seorang wanita bernama Kayla Rizky berkenalan di sosial media. Agrian sendiri adalah seorang mahasiswa perhotelan. Sementara Kayla seorang mahasiswa Fakultas Gunadarma yang tinggal bersama sang nenek. Mengingat rumah orang tua yang cukup jauh dari kampus hingga akhirnya Kayla pun memutuskan untuk tinggal bersama neneknya agar dekat ke Gunadarma. Keduanya pun merasa cocok satu sama lain, bertukaran nomor telepon hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpacaran pasca keduanya nyambung setelah berkenalan di sosial media. Pertemuan pertama mereka diawali bulan Januari. Mereka pun beberapa kali bertemu hingga akhirnya berstatus pacaran. Namun nampaknya ada yang cukup mengagetkan di tanggal 8 Januari. Ibu dari Agrian saat itu mendapatkan telepon dari sang anak yang tiba-tiba meminta maaf, mengabari kalau di kontrakannya ada jasad wanita yang terikat bahkan tertutup selimut. Saat itu pun Agrian meminta mendoakan dirinya akan pergi kabur. Ibu Agrian yang sedang bekerja langsung shock dan tak lama dirinya pun memutuskan pulang kerja ke rumahnya. Saat itu ibu dari Agrian pun langsung masuk ke kamar, namun ternyata melihat wanita yang sudah tertidur dibangunkan tak bangun lagi. Sempat saat itu ibu Agrian pun tersadar ternyata wanita tersebut memang sudah tak bernyawa. Ibu Agrian pun langsung lapor kepada Pak RT dan tetangga dan tak lama melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mendapat laporan ini, pihak kepolisian terdekat pun langsung datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Membawa jasad yang ditemukan langsung ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Sementara tak lama pihak kepolisian pun interogasi ibu dari Agrian, bertanya apa yang terjadi dan bagaimana cerita awalnya. Ibu Agrian pun menceritakan semuanya hingga akhirnya tak lama pihak kepolisian melakukan pengejaran kepada Adrian yang saat itu sudah meninggalkan Depok. Melakukan pencarian kepada Agrian hingga akhirnya seminggu kemudian Agrian berhasil diamankan di stasiun bus Pekalongan. Langsung Agrian sendiri dikembalikan ke Polres Depok. Agrian berusia 24 tahun, seorang mahasiswa perhotelan, tinggal di kontrakan bersama sang ibu karena ternyata sang ayah sudah lama berpulang. Selama ini Agrian sendiri mendapatkan biaya dari sang ibu yang bekerja keras pasca suaminya berpulang. Sementara Kayla Rizky sendiri adalah seorang mahasiswi Gunadarma, tinggal dengan neneknya di Sawangan, dikenal baik, rajin, pintar, tak pernah bermasalah dan tak punya musuh. Di 18 Januari 2024, Kayla sendiri masih mengabari orang tuanya dan bahkan izin kepada orang tua dirinya akan ke kampus. Namun dari siang hingga sore keluarga pun tak mendengar lagi kabar dari Kayla. Tak seperti biasanya, keluarga pun langsung menelpon namun Kayla tak bisa dihubungi. Hingga akhirnya keluarga pun langsung mencari keberadaan Kayla kepada teman-teman, namun tetap tak ada teman Kayla yang tahu keberadaan Kayla. Agrian pun akhirnya menceritakan kronologis kejadian dari awal Kayla menghilang. Ternyata saat itu Kayla di WhatsApp oleh Agrian. Saat itu Agrian ingin ngopi siang bersama. Mengingat mereka berpacaran, Kayla pun langsung mengiyakan ajakan dari sang pacar Agria. Karena Agria saat itu tak ada kendaraan, Agria pun meminta Kayla untuk menjemputnya di rumah. Saat itu Kayla pun sempat menolak tak ingin ke rumah Agrian, namun Agrian mengungkapkan Kayla harus bertemu orang tua. Tanpa Kayla tahu ternyata di kontrakan itu hanya ada Agrian sendiri sementara sang ibu tengah bekerja. Pulang dari kampus ke tempat kontrakan Agrian, nampaknya Kayla sendiri tak bicara kepada orang tuanya. Mengingat nampaknya Kayla sendiri belum berani terus terang kepada sang ibu kalau dirinya punya pacar. Sesampainya di rumah kontrakan Agrian, Kayla pun masuk dan tak lama pintu kontrakan langsung dikunci oleh Agrian. Agrian langsung memaksa Kayla untuk melakukan hubungan badan, namun saat itu Agrian pun mendapat penolakan dari Kayla. Kayla sendiri beberapa kali bertemu dengan Agrian, namun nampaknya saat itu hanya bertemu di luar untuk makan. Baru pertama diajak ke kontrakan Agrian, Kayla menyangka di kontrakan tersebut ada ibu Agrian, namun ternyata hanya Agrian sendiri yang memang nampaknya di awal ingin melakukan hubungan badan. Agrian yang terus memaksa Kayla melakukan, namun Kayla berontak, bahkan saat itu pun Kayla berteriak hingga akhirnya dibekap Agrian. Kayla yang saat itu pingsan langsung diperkaos oleh Agrian. Tak lama saat Kayla terbangun, Kayla berontak lagi. Agrian pun langsung mengikat dan membenturkan Kayla beberapa kali hingga Kayla pun tak bernyawa.
Entah apa yang ada di pikiran Agrian setelah tahu kalau Kailia sudah tak bernyawa, nampaknya Agrian masih terus memperkaosnya. Usai melakukan aksinya, Agrian pun mengambil semua harta benda milik Kayla, menutup Kayla dengan selimut dan tak lama kabur meninggalkan kontrakan tersebut. Di perjalanan dirinya pun langsung mengabari sang ibu dan meminta maaf kepada sang ibu, bahkan izin kepada sang ibu dirinya akan kabur. Hingga akhirnya sang ibu melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian dan Agrian pun diamankan. Agrian sendiri mengakui perbuatannya dengan motif tak kuat ingin melakukan, namun saat itu dirinya kesal mendapatkan penolakan dari Kayla. Saat diamankan pihak kepolisian ternyata mengungkapkan Adrian sendiri sudah dilaporkan oleh dua wanita sebelumnya, bahkan dengan modus sama, perkenalan di sosial media dan kemudian mereka berpacaran. Bahkan salah satu wanita tersebut kini tengah mengandung anak dari Adrian. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, Agrian sendiri mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari Kayla tak pernah menyangka sang anak punya pacar, bahkan sang anak dihabisi oleh lelaki yang mengaku pacarnya. Kayla pun dimakamkan di pemakaman keluarga. Keluarga dari Kayla pun mengungkapkan mereka tak akan memaafkan Agrian sampai kapanpun. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.